Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Dan kembali kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Gunung Merapi erupsi lagi dan menyemburkan hujan abu. Pohon pelindung tumbang dan menimpa tempat penjualan karcis objek wisata Malin Kundang. Sambut bulan Ramadan, ratusan emak-emak di Padang melaksanakan kegiatan nolamak. Akibat hujan disertai angin kencang yang terjadi pada Selasa malam, menyebabkan sebuah pohon tumbang dan menimpa tempat penjualan karcis di objek wisata Pantai Malin Kundang, Padang Selatan. Pohon yang tumbang itu juga menghambat gerbang utama masuk ke Pantai Air Manis. Mendapatkan laporan dari masyarakat, tim reaksi cepat BPBD Padang mendatangi lokasi itu untuk mengevakuasi pohon yang tumbang pada Rabu siang. Petugas memotong pohon yang tumbang itu menjadi bagian-bagian kecil agar mudah mengangkatnya. Pohon yang tumbang itu sendiri memiliki panjang 30 meter, serta berdiameter lebih dari 20 cm. Selain pohon berukuran besar, pohon juga memiliki ranting yang banyak, yang menyulitkan petugas dalam melakukan evakuasi. Lebih dari 1 jam kemudian, pohon tumbang dapat dipindahkan petugas, sehingga akses masuk ke objek wisata Pantai Air Manis tak lagi terhalang. Telah terjadi pohon tumbang di Kelurahan Pantai Manis jam 4 subuh. Ini pohon batang baru, diameter kurang lebih 1 meter 20, panjang kurang lebih 30 meter. Kejadian menimpa gerbang pengambilan tiket dan sebuah tower dan menimpa kabel listrik. Selain menimpa tempat penjualan karcis serta menghambat gerbang utama masuk wisata Pantai Air Manis, pohon tumbang juga merusak kabel listrik warga setempat yang menyebabkan terjadinya pemadaman aliran listrik di kawasan itu. Alfi melaporkan dari Padang. Ratusan emak-emak di Kelurahan Jati, Pusat Kota Padang, antusias membuat lemang di sebuah tanah lapang di Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, pada Selasa pagi. Lamang ini dibuat untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Kegiatan ini kerap disebut dengan malamang. Bahan-bahan untuk membuat lemang seperti beras ketan yang dibungkus dengan daun pisang, dimasukkan ke dalam bambu. Setelah itu ditambahkan santan kental, ditambahkan garam, dan dimasak menggunakan kayu bakar. Proses pembuatan lemang memakan waktu hingga 3 jam. Usai matang, lemang dipotong dan disajikan hingga disantap secara bersama-sama. Lemang menjadi kuliner khas Minangkabau yang hanya dibuat warga pada saat-saat tertentu saja. Salah satunya saat menyambut datangnya bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Selain menjalin kekompakan dan silaturahmi, tradisi malamang ini juga bentuk melestarikan tradisi Minangkabau yang sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat. Malamang pertama bagaimana kita untuk melestarikan kebudayaan Minangkabau yang selama ini, bagaimana untuk bisa menjalin silaturahim antar sesama warga dan sama keluarga. Yang kedua, bagaimana kita bisa untuk bekerja sama, kesabaran dari ibu-ibu yang mengerjakan lamang ini. Komposisinya yang pertama beras ketan, yang kedua santan, itu santannya santan kental, itu garam. Lemang yang sudah dimasak kemudian dimakan bersama-sama. Sisanya dibawa pulang untuk dikonsumsi keluarga masing-masing. Dalam tradisi lama, malamang juga dilakukan oleh keluarga yang baru saja menikah untuk diantarkan kepada mertua dari istri. Alfi melaporkan dari Padang. Sekumpulan pemuda yang berbaju bebas ini berjalan tergesa-gesa menuju sebuah rumah di Nagari Sikabu, Pulau Punjung, Darmasraya.
Sesampainya di depan rumah yang menjadi sasaran, mereka malah mendobrak pintu rumah hingga terbuka. Ternyata mereka adalah anggota tim Lupa Satres Narkoba Polres Darmasraya yang dipimpin langsung oleh kasatnya. Rumah yang mereka dobrak merupakan milik seorang pengedar sabu-sabu. Sang pemilik, Afdol Rahmat, terkejut saat melihat orang-orang mendatanginya di kamar tidur. Padahal rasa kaget Afdol belum hilang usai mendengar pintu rumahnya didobrak. Polisi pun mendapati Afdol sedang mengonsumsi sabu-sabu. Di rumah ini, polisi menemukan 2 paket sabu-sabu ukuran sedang dan 1 paket sabu-sabu ukuran kecil. Setelah diinterogasi, tim Lupa mengembangkan pencariannya ke lokasi yang kedua, yang berada di daerah Kotorana, Kecamatan Koto Besar. Di tempat ini, polisi menangkap lagi 3 orang pengedar sabu-sabu dan seorang pembelinya. Ironisnya, 1 dari 3 pengedar sabu-sabu yang ditangkap di Kotorana ini adalah seorang perempuan yang suaminya juga ikut ditangkap karena seorang pengedar sabu-sabu. Dari penggerebekan itu, polisi berhasil menyita 2 paket sabu-sabu ukuran sedang dan 6 paket sabu-sabu ukuran kecil. Polisi juga menyita timbangan digital, alat untuk mengonsumsi sabu-sabu, dan telepon genggam. Para pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Darmasraya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Adapun kronologis penangkapan tersebut pertama berawal dari tertangkapnya seorang pengedar narkoba di sabu-sabu di daerah Jorong Sikabau, yaitu saudara AR. Dari tangan tersangka tersebut ditemukan 2 paket sedang dan 1 paket kecil. Dari informasi tersebut, kemudian tim Lupa Polres Satres Narkoba Polres Darmasraya bawah pimpinan AKP Sumardi, bahwa di sana ditemukan sepasang suami istri yang bernama HM dan SE yang diduga melakukan pengedaran narkoba. Para pelaku dijerat polisi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan paling lama 20 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Berapa jumlahnya itu? Pak, Beko, Pak. Bisa dipoto dulu, Pak. Ya. Berapa jumlahnya? Warga Tanah Datar dibuat gempar dengan penemuan sesosok mayat gadis remaja di dalam karung plastik berwarna putih pada Rabu pagi. Karung berisi mayat ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang melintas di Jalan Tabek Bunta, Nagari Sungai Tarap, Kecamatan Sungai Tarap itu, langsung melaporkannya ke pihak berwajib. Tanpa dibuka, penemuan karung yang diduga berisi mayat itu langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ali Hanafiah Batu Sangkar. Sesampai di rumah sakit dan karung dibuka, sesosok mayat gadis belia ditemukan di dalamnya. Setelah polisi melakukan identifikasi, diketahui sosok mayat tersebut adalah seorang remaja putri dengan inisial C, berusia 15 tahun dan masih bersekolah di Madrasah Sanawiyah di Tanah Datar. Dari keterangan polisi, tidak ada luka di tubuh korban. Namun, ada bekas cekikan yang terlihat di leher korban. Kelaminnya perempuan, usianya kira-kira lebih kurang 15 tahun, dengan kondisi sudah meninggal dunia. Dan sekarang untuk korban dibawa ke Rumah Sakit Hanafiah Batu Sangkar untuk dilakukan otopsi. Untuk sementara, keterangan sementara dari ciri-ciri dari korban masih utuh, tidak ada luka dari benda tajam, cuma ada bekas cekikan di leher. Saat ini polisi sedang menyelidiki penemuan mayat gadis remaja dalam karung itu dengan meminta keterangan ke sejumlah saksi, termasuk keluarga dan teman sekolah korban. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Kan di sebelah sini dalam terbungkus dalam karung warna. Pemirsa, sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Merlin dan tim redaksi yang bertugas izin pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.